Indonesia, a country with rich natural resources, has 37 provinces. One of them is South Sumatra. South Sumatra is a province in Indonesia located in the southern part of the island of Sumatra. The capital city of South Sumatra is in the city of Palembang. Various tribes and cultures merge into one Palembang city. The progress of the city of Palembang supports and offers progress in the field of education, especially universities. Welcome to MDP University. Welcome to Multidata Palembang University. I am Johannes Petrus as the Rector of MDP University. As a pioneer in the field of computer education in Palembang, South Sumatra, Indonesia, we always develop ourselves with various scientific innovation on a national and international scale. Technology and business are two things that cannot be separated to support economic development. So they always be our main concern. We will always contribute to develop human resources by creating quality graduates who are competent in their fields, both in national and international. Since the beginning, MDP University has always strived for the best achievements. Number 1 private university in South Sumatra, ranked by Webometric in 2020 with 6 study programs: Informatics, Information System, Electrical Engineering, Informatics Management, and Accounting. Spread across 2 faculties, Computer Science and Engineering faculty, Economic and Business faculty. At MDP, students are given knowledge and education and experience to be able to face the outside world after completing their studies. We also collaborate with international and local organizations and institutions. Member of Asia Technology University Network, Wusong University, Korea, University of Economic and Law, Vietnam, University Malaysia Pahang, local university partners, synergy with industrial sectors. We also provide our students with various facilities and activities so they can develop both academically and non-academically. MDP University, Innovation Today and Tomorrow. Halo MDP People, selamat pagi dan selamat datang kembali di program Serba-Serbi Mahasiswa. Bersama saya Siti Alawiyah tentunya yang akan nemenin teman-teman pagi ini nih. Kita bakal bahas ya teman-teman cara belajar buat game tanpa menginstal aplikasi. Ini loh webnya. Nah kalau dari bahasanya tuh menarik tuh ya. Dan tentunya narasumber kita tuh dari jurusan kita yang sering banget didengar, tapi kayaknya kita jangan spill dulu. Nah, nggak afdal kalau misal narasumbernya nggak kenalan secara langsung. Boleh nih Kak perkenalkan nama, jurusan, dan semester berapa nih Kak? Nama saya Diva Puterkinta, jurusan Informatika, dan sekarang lagi semester 6. Oke, jadi Kak Diva Kak ya. Kesibukan Kakak sekarang apa aja nih Kak kalau boleh tahu? Kalau kesibukan utamanya tuh lagi kerja praktek ya, Lau. Tapi selain dari kerja praktek tuh ada banyak proyek akhir yang lainnya kayak animasi, buat strategi algoritma. Oke. Buat itu semua
disuruh buat aplikasi juga gitu. Jadi lagi parah-parahnya sih, kayak lagi sibuk-sibuknya, hektik Oke, banget. semester 6 nggak ya? Iya, semester 6. Oke, semoga sanggup deh kakaknya sampai lulus ya teman-teman. Oke Kak, apa latar belakang ya Kak? Kakak mengadakan cara atau proses belajar game ini Kak? Apa sih latar belakangnya? Latar belakang pelatihan pengabdian ini awalnya dari untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer dan masyarakat. Tapi ada juga nih keluar dari niat kami nih mau sharing Oke. ke anak anak siswa-siswi SMA 3 gitu. Oke. Nah, teman-teman, kalau misal kakaknya mau nge-share ya tentang belajar tadi, kita juga bakal belajar di sini. Kayaknya MC-nya juga nggak tahu deh cara buat game. Oke deh, Kak. Apa nih, Kak, yang harus disiapin sebelum persiapan ke sana, Kak? Yang perlu disiapin sebenarnya nggak banyak sih, cuma pertama tadi harus ada proposal, Oke? yang mana proposalnya itu yang diurus oleh eh, MDP, Mm-mm. terus ada presentasi, Oke. sama ada snack-snack gitu buat adik-adik gitu. Oke deh. Itu berapa lama sih, Kak, nyiapinnya kalau boleh tahu? Kalau nyiapinnya mungkin udah kurang lebih 2 bulanan sih, Lau. Kakak tadi ngomongin perizinan ya, teman-teman. Itu gimana sih, Kak? Nah, kalau itu di luar tanggung jawab kakak sih, itu tim yang ngurus. Karena kakak di sini sebagai pemateri dan yang ngebuat modulnya aja. Oke. Oke deh, nanti kita tanya-tanya. Tapi kakaknya nih ngomongin tim. Jadi kakak nih sendiri atau per tim melakukan ini, Kak? Per tim kebetulan. Soalnya kalau sendiri mungkin nggak sanggup ya ngadepin 36 siswa itu. Jadi di tim kakak itu ada 3, itu kakak sendiri, pemateri, ada Kak Vane sama Kak Ivan. Oke, dari 3 tim itu bagi job desk-nya tuh gimana sih, Kak, kalau boleh tahu? Eh, Seperti yang kakak bilang tadi ya, Ya? kakak pemateri sama buat modul. Yang mana modulnya tadi tuh untuk ngedesainnya gamenya itu dijelasin tuh dari awal sampai akhir, tapi belum dikasih dulu sama siswa, tapi pas terakhiran gitu. Biar modulnya tuh bisa dipakai untuk siswa-siswi pas di rumah kalau dia mau ngulangin lagi gitu Oke. kan. Sama pemateri kalau bagian kakak tuh yang ngajarin di depan kelas tuh kakak. Sedangkan kalau Ivan tuh bagian yang ngurus-ngurus surat tugas tuh, nah itu Oke. dia. Sama Vanis bagian untuk ngebuat laporan sama ngebuat jurnal, nah itu bagian dia. Jadi ada 3 job desk itu. Oke, intinya bagi tugas dan sama-sama kerja gitu, Kak Iya, ya. bener. Oke deh, kita ngomongin game design dulu ya, teman-teman. Game design tuh apa sih, Kak, kalau boleh tahu? Game design itu proses yang terdiri dari 3 unsur loh. Yang pertama tuh ada storyline, Oke. ada grafik sama scripting atau coding gitu. Nah, yang mana ketiga unsur tadi itu harus digabungin. Dari segi Dari segi ketiga itu tuh harus ada kolaborasi antara game designer dan game developer. Maka terbentuklah suatu game itu dari situ. Oke, tapi penasaran ya teman-teman, game developer sama game designer nih, itu apa sih Kak bedanya? Kalau game designer tuh harus orang yang harus memiliki jiwa seni yang tinggi. Soalnya dia bakal ngatur alur cerita, sketchnya, brainstorming, sistem gamenya itu dia kayak bagian ide-ide itu, nah itu dia. Kalau dia game developer itu dia lebih mengarah yang ide-ide tadi dikonversikan ke dalam coding yang fungsionalitas, sehingga jadi produknya jadi gitu kayak game itu dirilis. Nah itu karena perpaduan antara kedua belah pihak gitu. Oke, jadi bisa dibilang game designer nih plannernya ya atau yang membuat planning, yang eksekusi game developer Kak ya? Bener. Oke deh. Nah Kak, kalau misal tantangan ya ketika Kakak melakukan pelatihan ke SMA 3 tadi Kakaknya bilang, itu cara mengatasinya gimana sih Kak? Ada juga kah tantangan atau gimana? Alhamdulillahnya tantangannya tuh cuma menunggu aja ya, menunggu antara kedua belah pihak ini konfirmasinya gitu, yang lama. Tapi selain dari situ
Untuk ngajarin siswa-siswinya juga alhamdulillah bisa di-handle gitu. Soalnya siswa-siswinya juga kooperatif dan antusias sama Oke. game yang sama tema yang dibawa kebetulan. Mungkin siswa-siswinya gamer ya. Iya bener. Tapi Kak, kayak misal siswa-siswinya ribut atau gimana? Enggak ya, Kak? Kadang kalau siswa-siswinya tuh dia nggak bisa atau karena nggak bisa aja makanya dia bosan, kakak kayak giniin, attention please gitu. Oke. Jadi kalau udah kayak attention please itu mereka tuh langsung ngeliat ke kakak lagi, balik lagi perhatiannya tuh ke presentasi sama yang kakak ajarin gitu. Oke, respect-nya tinggi, Kak ya. Ya mungkin ya bisa jadi karena SMA favorit lah ya. Oke, bener banget, Kak. Oke, tapi kalau misal ngomong-ngomong tentang SMA 3 ya, itu pemilihannya kenapa sih, Kak, di SMA 3? Latar belakang mau pilih SMA 3 tuh karena salah satu tim kami tuh alumni dari sana gitu. Oke. Kebetulan Kak Ivan itu alumni SMA 3, makanya ya udah kami putusin ke sana aja coba. Sekalian flashback nostalgia gitu kan. Bener banget, Kak. Oke, jadi Kak kalau misal bahasa pemrograman ya, biasa dibilang tuh untuk ngedesain game ini gunain apa aja sih, Kak? Untuk ngedesain game ini kakak pakai HTML dan CSS. Kalau JavaScript-nya udah tim kami siapin, jadi di pas presentasi tuh cuma ngasih tahu HTML dan CSS-nya gitu. Cara ngodingnya gimana. Itu gambarannya tuh apa sih, Kak? Kayak Java tuh apa, CSS tuh apa? Boleh Kak dijelasin sedikit? Kalau ibaratnya tuh kalau mau ngasih taunya tuh ke anak-anak yang awam gitu kan. Iya. Kita kasih analogi biologi. Kebetulan yang kita ajarin itu 11 MIPA. Jadi dia tahu lah ada basic-basic biologi. Jadi kasih tahu lah kalau misalnya HTML itu kayak kerangka pondasinya. Kalau misalnya JS itu seperti otot yang mana menggerakkan pondasi tadi. Nah, sedangkan kalau JavaScript itu dia lebih ke CSS itu lebih ke untuk tampilan luarnya, itu ialah kulit terluar manusia Oke, gitu. oke. Jadi dianalogiin kayak tubuh manusia ketiga bahasa pemrograman itu gitu lah. Oke, jadi Kak kalau misal kita tanya ya teman-teman, tujuan Kakak nih selain untuk memenuhi tugas mata kuliah nih buat apa aja nih Kak? Awalnya tadi cuma untuk memenuhi, tapi karena udah ngerasain nih ternyata enak ya ngajarin tuh. Jadi tujuan Aka juga untuk nambah pengalaman, sharing-sharing pengalaman sama teman-teman, sama buat paper kebetulan. Iya. Itu paper apa tuh Kak kalau boleh tahu? Ya paper jadi di paper itu nanti dijelasin hasil pretest dan Iya, post-testnya. iya. Ya di pretest itu kan anak-anak nggak tahu nih apa tuh game design tuh nggak tahu. Jadi diharapkan pas saat post-test tadi anak-anak tuh tahu gitu apa sih game design, perbedaannya, job desk-nya gimana, cara ngatur-ngatur warna di HTML tuh gimana, CSS tuh gimana gitu. Oke, jadi intinya apa yang materi dikasih tuh mereka bisa inget ya dan ditunjukkan dari jawaban hasil Iya, post-testnya. post-test, bener. Oke deh. Tapi teman-teman kita dari tadi ngomongin game. Nah, kakaknya nih buat game apa sih Kak kalau boleh tahu? Game yang kakak buat ini namanya Samori, singkatan dari Asah Memory. Itu gamenya kayak lebih ke puzzle yang menyatukan antar gambar satu lain dengan gambar lainnya, tapi kayak ditutup dulu gitu kan. Kalau diklik nanti bisa keluar gambar, jadi main diingetan gitu, mengasah otak. Ini perlu login dulu Kakak atau enggak? Yang penting mereka masuk, oh langsung bisa main game gitu Kak? Kalau untuk ngelihatnya aja bisa, nggak usah perlu login. Tapi karena di sini kita ngajak mereka untuk ngebangun dari awal, Oke. itu nanti kakak kemarin ngajarin mereka buat akun buat akun kode pen gitu. Oke. Jadi ada beberapa yang langsung jadi, ada yang perlu diajarin, itu beragam. Jadi siswa-siswinya jadi kenal banyak gitu. Malah ada yang interested juga gitu. Oke. Jadi memang
menarik banget ya Kak, intinya tuh materinya untuk para siswa-siswi ini. Dan kebanyakan nih gimana nih Kak? Apakah baru kenal atau memang udah ada yang udah tahu duluan malah sejauh ini? Waktu itu pernah Kak, pas di awal-awal Kakak tanya gini, ada yang tahu game desain apa? Iya, iya. Ada mungkin diem dulu, tapi tiba-tiba ada yang angkat tangan. Oke. Kaget kan? Kok bisa tahu? Berarti ini udah belajar kan? Ternyata dia cuma tahu basicnya aja, Oke. game design tuh gimana. Nah, kebetulan karena kakak ngajarinnya mungkin Langsung praktek ya? ya langsung praktek, dianya juga nanya-nanya juga gitu. Seneng gitu, selalu bertanya, Kak ini gimana, Kak ini gimana, cara ngatur teksnya gimana, cara ngatur warnanya gimana. Aktif jadi Ya Kak ya? aktif. Tadinya ada juga yang nggak aktif, tiba-tiba aktif karena ya tadi menyenangkan di bagian CSS-nya. Kalau HTML-nya tuh Oke. kan pondasi tuh, kayak masih polos aja, masih teks-teks gitu. Nah begitu masuk di CSS, alhamdulillahnya mereka kayak seneng gitu. Oh bisa ganti warna ya Kak? Oke gitu. Gitu. Gambarnya apa ya? Gamenya bisa kita kita sesuaiin dengan kemauan kita. Jadi waktu itu kakak suruh buka color hunt. Jadi kakak bilang tuh color hunt tuh kan ada warna-warnanya kan, Iya, iya. kayak kolaborasi warna, harmoni warna gitu. Kalian pilih aja, nanti diklik, double klik, keluar kode warnanya itu, nanti dimasukin di CSS. Kakak kasih tahu kalau misalnya di sini loh bagian tempat Oke. untuk ngatur warna pada game tuh. Oh mereka langsung pilih warna kesukaan mereka semua gitu. Ada yang warna pink, ada Oke, yang warna biru biru mungkin. gitu, ada yang warna hitam malah, kayak katanya lebih cool, lebih estetik. Bener Gitu. banget. Buat yang suka hitam Kak ya? Jadi gamenya hitam, tapi ya berguna masih bisa, Sesuai. ya masih bisa dipakai gitu, masih edukatif. Wah, keren banget nih teman-teman. Kalau misal kita udah ngomongin gamenya ya teman-teman, tadi kayaknya kita pengen tahu nih Kak, biar kita contek cara pelatihannya. Rundown acaranya nih gimana nih Kak waktu itu? Rundown acaranya tuh pertama-tama perkenalan diri dulu yang pasti. Jadi kakak kenalin dulu kakak nih dari mana. Kak bilang kakak dari Universitas Multidata Palembang. Iya. Terus kakak kasih tahu ada yang tahu game design dulu. Nah udah ditanyain kayak gitu, mereka clueless, baru kalau belum tahu diisi dulu ya, kakak kasih dulu barcode tuh. Oke. Di waktu PPT itu kakak kasih dulu tuh barcode, diisi dulu ya Google Form-nya tadi. Nah dari hasil Google Form itu kita lihat tuh ternyata dari ke 36 siswa itu banyak yang gak paham. Oke. Alhamdulillahnya ya, jadi bisa ngajar. Bener-bener. Kalau misalnya udah paham semua, nggak bisa dong ngajar. Nah, jadi udah pretest itu, baru tuh masuk di bagian materi. Oke. Di materi itu kakak kasih tahu dulu tuh apa bedanya game developer sama Iya. game design kayak di awal tadi kan. Terus job desk-nya gimana. Baru kakak tuh kasih tahu mulai dari mana sih kalau kita nih sebagai beginner tuh, kakak kasih tahu ada piramida kompleksitas. Oke, boleh nih kita buka. Oh, ini Kak ya. Ya, ini piramida kompleksitasnya. Jadi untuk biar siswa-siswi itu nggak punya ekspektasi yang tinggi, kita kasih tahu dulu kalau misalnya kita tuh ada di level easy atau beginner gitu. Game yang akan kita buat hari ini tuh simple, tapi Asik asik gamenya. gitu. Iya bener. Sedangkan game yang tiap hari kalian mainin itu, yang kalian push sampai glory nggak Oke. tidur itu ada di paling hard, di bagian paling hard. Itu udah sampai profesional. Jadi kita mulai aja dulu dari bawah, dari nol gitu. Harapannya sih mungkin siswa-siswi tadi ada yang bisa malah Iya, ngalahin Mobile mungkin, Legends. iya, mungkin 5 tahun ke depan ada yang terinspirasi kan dari pelatihan kakak itu, mungkin bakal seneng banget ya. Mungkin, Iya. iya. Oke. Jadi menginspirasi. Tadi sebelumnya teman-teman kita bahas mengenai kakaknya CSS, Java, tadi terus ada dari kerangka manusia. Boleh nih Kak, mungkin dijelasin ulang menggunakan analogi piramida, setelah piramida analogi tubuh manusia Kak ya? Bener. Nah di sini karena yang diajarin tuh kebetulan siswa-siswi kelas 11 MIPA, Iya benar. jadi mereka tuh udah tahu
basic dari biologi itu. Kakak hubungkanlah kalau misalnya HTML tuh dia tuh sebagai pondasi gitu kan. Nah, pondasi tubuh yang mana itu adalah kerangka tubuh manusia. Kalau JavaScript itu kayak otot aksi yang menggerakkan antar tulang-tulang tadi kan, itu JavaScript. Kalau CSS tadi tuh untuk memperindah antara HTML dan CSS tadi tuh. Makanya digambarkan, dianalogiin sebagai kulit terluar manusia gitu kan. Fitur-fiturnya tuh kayak muka, hidung, segala macam. Itu untuk ngubah-ngubahnya tuh ada di CSS. Gitu lah. Wah, kalau untuk Alo aja udah dapat banyak banget ya teman-teman ilmunya nih. Tapi Kak, kalau misal mau ditanya ya, web mana sih yang tim Kakak gunain untuk desain game sederhana ini, Kak? Kakak kebetulan pakai CodePen. CodePen itu tuh web dan situs untuk front end kebetulan. Jadi untuk ngebuat gamenya tadi, kita cuma perlu login. Nah di situ tantangannya tadi. Kalau ngelogin itu kan ada beberapa siswa yang pakai iPhone, ada yang nggak ada Google atau gimana. Di situ kami ajarin dulu gitu. Sebenarnya cukup login aja udah bisa langsung buat game kalau ada kemauan. Jadi diajarin tuh satu-satu. Ada yang langsung ngerti, ada yang pernah buat akun-akun lain tuh, jadi udah terbiasa gitu kan. Sebagian ada yang udah terbiasa, sebagian ada yang banyak nanya gitu. Itu webnya kita search di Google aja Kak ya? Ya, kayak codepen.io gitu. Itu kalau misal cara loginnya Gmail Kakak atau apa tuh Kak? Bisa Facebook, bisa Gmail. Ya, jadi mempermudah. Kalau syaratnya tuh kan kalau di pelatihan itu disarankan untuk tidak menginstal aplikasi apapun. Makanya jalan pintas tadi tuh kita pakai CodePen, CodePen, yang mana memudahkan juga ya biar siswa-siswi itu langsung buat akun, praktek bisa dapet ilmunya gitu. Tapi kreatif banget sih timnya ya teman-teman. Tadi dari pemaparannya digunain barcode dulu, pretest dulu sampai post-test. Tapi Kak, kalau misalkan ya ada siswa-siswi yang nonton nih, keinget sama Kakak yang ngajarnya, mungkin Kakak ada kata-kata motivasi atau harapan buat teman-temannya gimana nih Kak? Kalau Kakak untuk siswa-siswinya, Kakak mau sampein ketua kelasnya si Devran, makasih udah buat siswa-siswinya tuh jadi kooperatif, ngajakin mereka untuk beneran attentionnya tuh ditujukan untuk belajar game design ini. Makasih Devran sama Satrio itu udah jago loh. Iya, di saat yang lain belum paham codingannya kayak HTML nih, masih bingung, aduh gimana Kak, ini kok error Kak. Nah kalau Satrio tuh udah tahu gitu, udah paham kalau misalnya harus ada titik komanya dulu, harus huruf kapitalnya tuh harus bener, jangan ada yang salah gitu. Udah Kak, atau masih ada lagi nih kata-katanya? Makasih juga yang inget sama nama Kakak. Kemarin ada di pas sesi akhir itu, Kakak pertanyaannya kan udah tentang materi itu ada 4, udah kejawab nih, sisanya tentang Kakak tanyain tuh. Ada yang inget nama Kakak, ada tuh satu cewek, Kakak nggak inget namanya, maaf ya, tapi dia inget nama Kakak langsung. Makasih ya, berkesan sekali ya. Berkesan. Untuk semuanya juga makasih udah kooperatif, makasih juga udah mau dengerin Kakak waktu itu. Terima kasih juga untuk SMA Negeri 3 Palembang yang udah mau mewadahi pelatihan masyarakat kami gitu. Wah, banyak banget teman-teman. Hari ini kita belajar banyak ya dari kakaknya. Sebenarnya teman-teman bisa note banget bahwasanya kalau teman-teman ada kemauan, ada niat untuk buat game, bahkan ya tidak perlu untuk download aplikasi ya teman-teman. Bisa aja teman-teman langsung buka Google, langsung cari tadi apa Kak webnya? codepen.io. Nah, nanti teman-teman kalau udah masuk, mau login atau ada kesulitan atau teman-teman perlu JavaScript-nya ya dari kakaknya, boleh banget di-chat kakaknya deh nanti setelah ini. Nanti teman-teman kalau misal mau belajar banyak, tentunya teman-teman juga bisa bergabung di Universitas Multidata Palembang kayak kakaknya. Jadi intinya teman-teman, apa yang kita materi dapatkan di kelas itu diimplementasikan seperti kakaknya melakukan pengabdian masyarakat di SMA Negeri 3 ini. Ketika kakaknya memaparkan materi dengan segala upaya seperti memberikan barcode
pratesnya ya, setelah itu posttesnya, kemudian mengetahui bahwa memang materinya tersampaikan dengan baik ke siswanya maksud saya. Nah, setelah itu kita juga bawa tahu kalau misal apa yang kita mau untuk membuat game, jangan jadi pemain game aja deh. Kalau memang mau buat game bisa banget. Mungkin itu saja ya yang kita sampaikan pada serba-serbi mahasiswa kali ini. Terima kasih banyak Kak sudah menyempatkan waktunya. Ya, sama-sama. Makasih juga ya, ya Lau. Oke Kak, terima kasih juga yang sudah menonton. Saya Siti Alawiyah pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe.